Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait Ramin dan Karamin para alim, para ulama, para ujas, para pelisah kesepuan, wabillahi kepada al-karam al-karam Ustaz Martina SPD, juga kepada al-karam al-karam Ustaz Al-Hadi, juga kepada akhina al-kiram Ustaz Mubarak, juga sesepuh kita Al-Mukarram lah Subono, juga para jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang senantiasa mudah-mudahan mendapat perlindungan, pertolongan dan keberkahan hidupnya, dan mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, disehatkan jiwa raganya sehingga bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ditambah dengan sunat dan melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini mendapat pahala amal soleh besok di kelak nanti, dan mudah-mudahan kita sekalian dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang zakat dulu, karena sebentar lagi kita akan menerima zakat fitrah. Seperti apa sih zakat fitrah ini yang kita sampaikan? Jadi ada bab yang menerangkan zakat. Sebenarnya tadi saya lupa mau membawa kitab takrib atau bazuri, namun agak gugup jadi nggak kebawa pakai Sapina. Yang penting terang-terangnya pakai kitab takrib. Ini belum sampai selesai, ini kita bisa dibahas kitab takrib itu yang pembahasannya luar biasa. Jadi dasar pertama untuk berikutnya kita pikir juga salahnya kita bajuri. Ada 2 jilid kita bajuri yang biasa dibaca oleh Ustaz Mubarak waktu di pondok bareng. Bajuri salahnya kita takrib yang menerangkan begitu bab fikih yang kaitannya dengan ibadah. Di sini menerangkan pola musalafu di kitab Fitrah al-Aminin, kitab Sapinah, al-amwalu allati yalzamu biha zakatu sittatu anwangin. Jadi di sini ada beberapa zakat yalzamu yang diwajibkan. Ini kalau kita menerangkan zakat tidak cukup pagi ini setengah jam, kita yang akan terangkan adalah zakat fitrah saja. Ya, para jamaah, zakat fitrah itu yang perlu dan wajib kita dibayar. Di sini ada 6 yang kita harus mengeluarkan zakat. Zakat itu termasuk pemilik kita ya, yang diberikan kepada orang lain.
Yang menerima tentunya yang sudah memenuhi syarat, termasuk fakir miskin. Itu yang di sini biasanya ada ya. Kalau mungkin musafir di lingkungan sini nggak ada ya. Atau kalau yang ada di sini adalah fakir miskin amil gitu ya. Ya. Kita salah satu terapkan. Jadi wajib zakat fitrah untuk kita sekalian mengeluarkannya. Ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunat. Ya. Ini yang kita harus bahas bab wajib zakat fitrah dulu. Yang mudah-mudahan setengah jam selesai, gak bahas yang lain ya, supaya kita tuntas. Besok bisa dibahas lagi karena takutnya kita menerangkannya gak begitu meluas. Namanya manusia ada lupa, yang mau diterangkan lupa juga karena ngomong yang lain jadi lupa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah dikeluarkannya nih, dikeluarkannya waktu awal bulan suci Ramadan dikeluarkan. Itu boleh. Ini pahalanya beda sama zakat fitrah di waktu yang tertentu beda. Ada makruh, ada haram, ada wajib. Wajib dikeluarkan bagi kita awal bulan suci Ramadan sudah bisa dikeluarkan. Pertama. Yang kedua, yang wajib dizakati fitrah bahwa orang itu, anak itu harus sudah memenuhi syarat. Syarat pertama, bertemu di bulan suci Ramadan awal bulan Syawal. Artinya bisa bertemu di akhir bulan suci Ramadan, awal bulan Syawal. Nih, contoh ya Pak. Jangan serius banget. Ini yang kita biasa lakukan aja. Biasanya kalau di sini zakat fitrahnya di masjid saja. Kan? Ada kaminya sendiri ya. Nah ini. Seandainya nih dari pertama tadi awal bulan suci Ramadan berarti sudah sampai malam tarwih awal bulan suci Ramadan. Bapak mengeluarkan, diprediksi itu seandainya saya memberikan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan, wah ini insya Allah niatnya orang itu sehat sampai akhir bulan suci Ramadan dan awal bulan Syawal. Ini syaratnya. Terus seandainya udah memberikan zakat, terus orangnya meninggal sebelum akhir bulan suci Ramadan, tanggal 15 meninggal atau tanggal 20 meninggal. Nah, itu zakat bagaimana? Itu udah niat zakat. Tapi berhubung orangnya agak kurang, seandainya itu belum sampai awal bulan Syawal sudah meninggal. Bagaimana ini? Itu zakat boleh diminta atau tidak? Jamaah, kira-kira boleh nggak? Belum sampai awal bulan Syawal sudah meninggal. Seandainya ini orangnya agak sensitif banget, kelihatannya sama harta, eman, ambil aja dah, aku datangin Pak Ustadz Madinah. Ustadz, mohon maaf, berhubung saudara saya yang saya zakati kemarin di bulan suci Ramadan, awal bulan suci Ramadan, tanggal berapa aja, itu meninggal. Saya minta lagi, boleh nggak? Boleh. Syaratnya menjabayar zakat fitrah yang wajib bertemu
bulan Ramadan dan bertemu awal bulan Syawal. Nih, pertama. Berarti Bapak kalau mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan, kok belum akhir bulan suci Ramadan, bahkan pun belum ketemu bulan awal Syawal, itu boleh diminta, minta lagi pertama. Seandainya, oh Ustaz aku nggak apa-apa buat sedekah aja, ya syukur, bagus, itu bagus, niatnya sedekah. Udah niat zakat fitrah ya, kalau menurut kau Ustaz Wardi ya udah aja lah, tempatin lah buat sedekah, masa diambil lagi. Tapi kalau diambil lagi hukumnya tidak apa, seandainya ini kan seandainya pelit banget udah dikasih diminta lagi, kira-kira ya boleh, cuma tidak pantas. Udah dikasih seandainya kan ntar mau dibagi di akhir, pas akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, malam takbir itu awal bulan Syawal ya, pertama. Yang kedua, terus bagusnya dikeluarkan zakat fitrah mulai akhir bulan suci Ramadan, berarti tanggal 20. Di sini berapa Pak? Tanggal berapa? Mulai tanggal 20. Bagusnya lagi tanggal 27. Lebih bagusnya lagi pas malam takbiran ketemu akhir bulan Syawal, di bulan Ramadan ketemu awal bulan Syawal. Contoh lagi, mengeluarkan zakat fitrah di pertengahan bulan suci Ramadan, terus tahu-tahunya lagi bulan suci Ramadan itu meninggal atau tidak ada lah ya. Ini bahas wafatnya. Belum ketemu awal bulan Syawal, kira-kira wajib membayar zakat enggak Pak? Saya bayar zakat di bulan suci Ramadan, terus di bulan suci Ramadan itu meninggal, wajib tidak? Tidak wajib. Syaratnya bagaimana? Pertama, bertemu akhir bulan suci Ramadan bertemu dengan awal bulan Syawal. Nah ini hukum. Nah kalau seandainya aku udah mulai bulan suci Ramadan terus dibayar, bagus, ini kan mengatakan kalau menurut kita ya dibayar saja, udah ketemu bulan suci Ramadan. Tapi ini syarat akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Paham? Kalau belum bertemu bulan Syawal, awal bulan Syawal, belum kewajiban. Tapi kalau seandainya Bapak keping zakat, ya diterima, bagus. Tapi belum memenuhi syarat. Kira-kira Bapak kalau seandainya belum ketemu awal bulan Syawal, dibayar nggak zakatnya? Dibayar nggak? Dibayar. Tapi kalau enggak, ya tidak apa-apa karena belum memenuhi syarat. Paham? Nah, itu meninggal. Terus seandainya Bapak punya istri lahiran, ini mengenai bab kewajiban membayar zakat fitrah. Ini zakat fitrah, bukan zakat mal, bukan zakat pertumbuhan atau pertanian, bukan. Dan kalau zakat mal, gaji kita kalau dihitung-hitung kena semua yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini zakat fitrah. Seandainya ya lahirannya pas jam 7, pas fitrah terakhir bulan suci Ramadan, pas fitrah ya Pak? Ya. Atau jam tengah 7 dah,
Tengah 7 anak kita lahiran ya. Jam 7 fitrah itu terakhir. Itu kira-kira jam 7 sore nih. Ya. Itu lahiran. Itu wajib dizakati atau tidak? Wajib. Hah? Wajib zakat. Mayoritas jamaah mengatakan itu dizakati ya. Tapi menurut hukum tidak wajib. Karena apa? Tadi syarat pertama membayar zakat fitrah bertemu akhir bulan Ramadan dan bertemu awal bulan Syawal. Sekarang bahas. Kalau seandainya jam 7 pas fitrah lahiran itu ketemu bulan Ramadan enggak, Pak? Hah? Tidak. Karena sudah awal bulan Syawal. Nih, detil nih. Yang disyaratkan tadi ketemu bulan suci Ramadan atau akhir bulan suci Ramadan, ketemu awal Syawal. Lah lahirnya Isya atau jam 7. Itu tidak wajib dizakat karena tidak bertemu akhir bulan Ramadan. Tapi seandainya karena itu anak saya sudah diadzanin, termasuk kewajiban kita. Kalau seandainya kepin bersedekah, Bapak membayar zakat fitrah, ya boleh-boleh saja. Paham? Keterangan lain wajib. Nah, ada keterangan lain katanya wajib. Karena dia sebelum ketemu sama sholat Idul Fitri sebelum. Nah, ini ada pendapat lain yang kita ambil dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi seandainya mau membayar tidak apa-apa, tapi ada keterangan suatu kaul kalau gak ketemu syarat, ini syarat ini akhir bulan suci Ramadan, awal bulan Syawal, itu tidak wajib. Tapi kalau dibayar ya bagus, namanya sedekah. Nah sekarang lahirannya jam 5 atau tengah 6 atau sebelum maghrib, batasan ini Masehi. Belum maghrib, jam tengah 6 lahiran. Kira-kira wajib dibayar nggak nih? Wajib, karena ada syarat bertemu akhir bulan Ramadan dan bertemu terus anak itu lahiran sampai pas bayar fitrah itu masih hidup, bahkan pun sampai Idul Fitri masih hidup. Seandainya begitu lahiran jam 5 tengah 6 meninggal, wajib nggak? Nggak wajib, karena nggak ketemu awal bulan. Ini yang rumusnya yang benar nih. Ini, tapi manusia toleransinya banyak, kepengen ibadah ini hukum utama. Jadi ketemu akhir bulan Ramadan dan ketemu awal bulan Syawal, ini syarat. Ya, ini yang kita wajib dibahas. Terus seandainya kita membayar zakat kita di bulan suci Ramadan, ini wajib membayar di waktu puasa atau masih bulan suci Ramadan. Lah terus di bulan suci Ramadan belum bayar, Bapak bayarnya habis subuh, sah nggak? Habis subuh, hukumnya sah, bagus. Malah justru paling gede habis sholat subuh sampai sebelum sholat itu paling gede. Tidak ada tandingannya. Zakat yang paling gede pahalanya adalah sesudah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri. Coba Fitri, paham? Paham? Ini rumus. Terus zakat fitrah ini yang bisa dipaham saja. Saya nggak baca dalilnya. Terus membayar zakat fitrah sesudah sholat Id.
sampai waktu asar, itu boleh nggak Pak? Menurut yang sudah kita pahami, boleh nggak? Yo, makanya kita jangan bingung, benar-benar kita kaji yang sedetail mungkin. Ya seandainya kita tidur dari sore sampai pagi sampai subuh sampai sholat ya nggak bangun. Ini kan nggak melaksanakan zakat fitrah. Lah terus habis sholat id hari itu membayar zakat fitrah. Boleh saja. Tapi hukumnya yang dikatakan tadi ada hukum wajib, sunat dan makruh ya. Sesudah sholat id membayar zakat fitrah hukumnya makruh, kurang baik. Perbuatan tapi dibenci, tidak Pak? Makruh. Paham Pak? Sesudah sholat id Bapak bayar fitrah, makruh. Lah sekarang diharamkan sesudah sholat id sampai asar, batas hari itu habis, membayarnya di waktu tanggal 2. Masa waktu habis itu setelah hari, kalau Idul Fitri satu hari saja, 1 hari. Berarti kalau bayar asar atau maghrib jam 7 atau besoknya, hukumnya haram. Kalau sudah melewati 1 hari setelah tasrek itu ke tanggal 2-nya membayar zakat fitrah, hukumnya haram. Kalau haram berarti tidak usah dibayar. Daripada membayar haram duitnya hilang, hukumnya haram. Seperti haid, orang haid dibebaskan, nggak sholat kok sholat atau membaca Quran, megang Quran, hukumnya haram. Bapak harus wajib sholat tapi habis junub, belum junub membaca Quran atau sholat, hukumnya haram. Seperti itu. Yang tadi haram jadi halal, yang halal jadi haram. Bapak makan nikmat banget, begitu makan kenyang banget nih, ya juga menjadi haram. Paham? Jadi kalau Bapak sudah melewati hari tasrek 1 hari itu sudah haram, mendingan nggak usah dibayar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Paham Pak? Paham? Nih, ada yang bingung. Ini baru kaul yang disampaikan. Kalau kita menurut ijma dan qiyas, kalau sudah ketemu, ya qiyas nih, bukan hadis, itu masih ketemu bulan suci Ramadan, ya bagusnya dibayar zakat fitrah. Apa sih arti zakat fitrah? Untuk membersihkan, menebus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sempurnanya bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Sempurnanya puasa di bulan suci Ramadan adalah disempurnakan 6 hari dari bulan Syawal berpuasa. Sempurnanya Jumat adalah khutbah. Khutbah salah satu rukun dari sholat Jumat. Seandainya nggak menangi sholat, nggak menangi khutbah, itu berarti kurang sempurna. Seperti itu. Jadi ada sempurnanya. Sempurnanya sholat wajib adalah sholat rawatib. Setelah kekurangan sholat wajib, kita dibalas, ditambah dengan sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah. Jadi ini masalah kewajiban zakat fitrah. Nah sekarang bagi siapa yang harus kita dibayar? Paham ya? Itu waktu ya Pak. Waktu zakat fitrah. Syarat ini syarat. Kalau seandainya syarat nggak ketemu, nggak mampu, ya jalani saja ngikutin wajib. Kalau sudah lahir, ya dibayar. Ya kan? Ini pembahasan terakhir. Kalau sudah lahir ketemu bulan Ramadan, ya kan? Kita nggak mampu, nggak tahu syarat, bayar saja. Oh tahunya lahir jam 5 bayar. Paham Pak? Oh tahunya
Pak, saudara saya meninggal di bulan suci Ramadan. Karena sudah ketemu bulan suci Ramadan, bayar. Ini hak wajib, tapi nggak memenuhi syarat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Lanjut ya. Dan sekarang yang harus dibayar, membayar zakat. Bagi orang yang membayar zakat adalah orang yang mampu. Seandainya saya punya rumah di perumahan Gria, megah, tapi rumah satu-satunya, tapi setiap hari pun sekarang makan, besok bingung. Itu namanya fakir. 50% dari penghasilan dari sehari-harinya kita makan, kurang dari 50%. Saya sekarang makan, artinya ini logikanya. Sekarang makan, besok bingung, Pak. Itu namanya fakir. Paham? Nah, kalau fakir seperti itu besok bingung. Kalau seandainya seperti ini, walaupun itu banyak rumah, tapi hari-harinya itu bingung, tidak wajib bayar zakat. Terus gimana? Yang bisa bayar, bahkan pun menerima zakat fitrah. Paham? Ini fakir. Miskin itu beda sama fakir, beda 11-12. Kalau fakir itu besok bingung, sekarang makan besok bingung, kelabakan, nyari kemana, ngungkis segala macam buat makan, itu namanya fakir. Tapi kalau miskin ada cuman kurang. Dari 70% dan 50% fakir, 70% atau 60% miskin. Artinya begini, saya sekarang penghasilannya pokoknya sehari ini pun cukup, dan untuk besok jangan kurang. Ada tapi kurang, penghasilannya kurang. Kalau orang yang seperti itu namanya miskin, itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Itu mengatakan miskin, tapi orang ria nggak ada orang miskin dan fakir, karena kaya semua. Berarti wajib bayar zakat. Paham? Wajib menerima dan tidak wajib zakat fitrah, karena kekurungannya banyak. Kalau saya buat bayar zakat fitrah besok bingung. Nah, ini mengatakan fakir dan miskin, bukan berarti di sini orang fakir kaya semua. Nah, seandainya Bapak kaya semua, Bapak zakat fitrah dikumpulkan di masjid, ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin orang lain, termasuk anak yatim. Anak yatim itu perlu diberikan, karena anak yatim itu luar biasa. Dulu pas waktu sholat Id zamannya Rasulullah SAW, dia ada anak-anak di depan pintu masjid nangis. Ditanya Rasul, kamu kenapa? Saya nangis, nangis melihat teman-teman itu bahagia, punya bapak, punya ibu, punya orang tua, punya baju baru, sendal baru, peci baru, timba baru, semua baru. Dia anak yatim nangis gak punya orang tua, bahkan pun gak ada yang ngasih duit, gak ada yang ngasih makan, boro-boro beli baju, nangis di depan pintu. Nah, itu yang jadi prioritas kita untuk membagikan seperti itu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan seperti orang yang pendusta, menggagalkan orang memberikan fakir miskin dan menganiaya, menyakiti anak yatim. Bahkan sebaliknya itu membahagiakan. Kita kasih ke orang fakir miskin yang lebih utama. Nih, makanya dari itu orang anak yatim piatu diprioritaskan untuk disantuni. Orang yang menyantuni anak yatim, dan anak yatim itu akan berdoa langsung seketika dikabul, termasuk tidak akan gagal doa anak yatim. Satu, doa orang pemergian. Kedua, orang yang didolimi. Termasuk anak-anak yatim piatu, orang miskin itu doanya luar biasa.
Anak yatim itu terkabul Pak. Disampu atau diusap kepalanya tapi ngasih duit, bukan usap doang. Diusap ngasih duit. Lah ini untuk dizakati besok prioritas anak yatim piatu. Seandainya megah semua orang kaya semua tunggu. Sebagian ada dikasih orang miskin termasuk yang piatu. Seandainya ada di sini Multan pembangunan perlu masjid dibangun karena jelek udah mau roboh. Ada yang mengatakan seperti itu, sisihkan untuk pembangunan. Sebenarnya untuk yang dibagikan fakir miskin. Seandainya ada kaya semua, nggak membutuhkan lingkungan sini sudah semua, udah punya masjid taklim atau masjid sendiri, itu bisa. Artinya buat jariah dan jariah itu dipakai buat kita. Seandainya ada yang bertanya seperti itu, hadirin dalam harus kalah. Nah, zakat fitrah yang wajib dibayar menurut para imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i dan termasuk Bukhari, Muslim, Sahih Muslim, itu tidak ada zakat fitrah memakai duit. Ini Pak, nggak ada yang mengatakan para imam mazhab mengatakan itu harus pakai duit. Yang dikeluarkan Rasul mengatakan, menyampaikan harus pakai bahan pokok. Ini Pak, supaya ini benar ya Pak. Sebentar lagi nih. Pakai bahan pokok. Seandainya di sana makanya daun ya kasih daun. Makanya jagung, jagung. Makanya beras. Gandum, korma. Apa makan dia? Nah, kenapa di sini pakai duit? Harus mengambil dari mana? Ini nih keterangannya biasa. Saya nggak baca hadis tapi ada keterangannya. Semua mazhab itu nggak mengatakan. Dia cari hadisnya beberapa hadis. Rasul mengatakan tidak boleh pakai duit. Benar nggak? Nah, kenapa pakai duit? Nah, ini harus kita dianalisa. Menurut jumhur ulama mengatakan dari Abu Hanifah yang satu hadis mengatakan boleh diganti dengan duit. Artinya itu dimata-uangkan dan dihargakan dengan satu sok. Nah, satu sok. Atau cara bahasa berasnya ya. Di sini beras ya, bukan gandum ya. Beras, bukan jagung. Itu satu sos sebangsa perbandingannya 6,5 atau 6,7 liter atau 7 liter. Dan seandainya itu 1 liter dihargai nilai dikalikan 4. Ya. Ketemu nggak? Nah, itu yang menyetuskan hadis yang berani cuma satu Abu Hanifah. Dengarkan ini. Jadi tidak menyusahkan, jadi meringankan toleransi untuk masyarakat. Ya. Itu bagaimana pakai uang? Nah, maka dari itu supaya kita sah bagus nih, sah bagus. Terus bagus banget nih, sah tapi bagus banget nih. Bapak pakai duit menurut Imam Abu Hanifah. Diambil duit. Nah, terus di sini disediakan beras. Ini hukumnya nih. Disediakan beras, kira-kira beras itu sekitar 3,5 liter. Kalau menurut kiloan 2,7 liter atau paling sedikit lebih dari 2,5 liter. Itu beras. Nah, di sini disediakan 3 kilo atau 3,5 liter. Literan ya, 3,5 liter disediakan. Lah kata-katanya supaya kita bagus dan sah, ini beras udah disiapkan beras berarti itu udah tahu, udah niat tersendiri bahwa aku zakatnya pakai beras, ngasih duitnya itu diganti dengan beras. Bagusnya lagi, ini duit buat beli beras, berasnya buat zakat fitrah. Lupa. Jadi di sini Pak Ustadz menyediakan beras 3,5 liter. Bukan jualan ya. Tapi bukan jualan.
Jadi orang yang mau zakat fitrah artinya beli beras dulu, bukan jual kan banyak. Beli beras dulu, berasnya buat zakat fitrah. Itu kalau kita nurutin, karena menurut Imam Abu Hanifah pakai duit, di sini disesuaikan sempurnakan menurut Madzhab Syafi'i jadi pakai beras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak? Paham ya Pak? Pakai beras. Terus ada kaum lain mengatakan, aku niat zakat aja ada kasih duit ke sana, sana udah siap beras, udah kasih duit, udah niat zakat, udah sah. Bagusnya lagi diniatin nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan nafsi buat sendiri nih. Fardhu lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Ini buat sendiri. Terus buat anak nawaitu an ukhrija zakatal fitri man waladi, itu lanang, anak lanang laki-laki. Perempuan waladat. Terus untuk istri nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan zaujati. Terus nggak bisa bahasa Arab, bahasa ini ya udah nggak apa-apa, bahasa Inggris juga bisa. Niat sendiri nih, nggak seperti sholat harus usoli patok, enggak. Kalau zakat begini, aku niat zakat buat anakku 2, istriku berapa? 2, 1 lah ya, 1. Nah, terus zakat ini di total dari sekarang minimumnya Bekasi 47 Pak. 47 pas ganjil banget. Aku bawa duit 50, kira-kira dikembalikan enggak Pak? Kembalikan. Pelit. Kalau dikembalikan pelit. Tapi ya nggak apa-apa, itu milik kakak ini kan ngomong. Nah, ya kalau saya 3.000 buat apalah, buat sedekah. Jadi ada zakatnya, ada sedekah. Ntar sedekah itu dibagi apa? Amil. Buat yang mengelola di situ, membagian-bagian itu ambil kebagian. Iya, kumpulnya 47. Ya, bantunya kalau kepengen genep nggak dikembalikan, ya bawa uang 47 atau 45. Menurut harga beras sekarang 3,5 liter. Hadirin yang dirahmati Allah Taala. Ya Pak. Niat aku zakati buat anak-anak 5, istri 2, 1. Terus kakak udah semuanya disebut namanya, suku itu disebut namanya, udah sah. Anakku 2, sah. Tapi bagusnya Pak, menurut kau yang paling sempurna supaya kita ditujukan kepada engkau, ini harus ditujukan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan waladi sapa Soleh bin Adam, seandainya nilai tangan tuh. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan zaujati Zainab binti Surkon, seandainya nilai tangan. Ya, nih paham ya? Jam 6 nih, belum selesai jam 6. Santai saja ya. Ini mengenai yang belajar zakat fitrah. Pak Ustadz harus ngajarin. Ya. Di sini aku nggak bisa doanya, juga ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu aku zakat fitri nafsi lillahi ta'ala. Dan Pak Ustadz jawab. Harus jawab. Oh Pak Ustadz saya nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia ada kan? Saya terima zakat fitrahnya. Mudah-mudahan semoga menjadi yang dikeluarkan menjadi barokah, menjadi harta yang barokah, bisa menembusi dosa-dosa kita. Gitu. Pertama, ini udah pinter ya, masih banyak lagi. Ini besok mulai mengadakan zakat fitrah. Terus saya juga tanggal 20 mulai siap. Saya siapkan beras. Yang menjawab punya jawaban yang tertentu, harus siap utama. Di sini yang menerima berapa orang? 10 orang bisa semua. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Jawab. Setelah syukur-syukur salaman, kalau nggak salah dipegang-pegang nih, berasnya dipegang. Pegang berasnya Pak, pegang. Jempol, pegang. Berasnya dipegang, sama-sama pegang. Pegang berasnya.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala jawab. Ajarako Allahu bima aqeta wa baraka bima abwaita wa jabut lakatuhu. Jawab. Kalau bisa bahasa Arab itu dijawabnya saya terima zakat fitrahnya untuk membersihkan dosa-dosanya, mudah-mudahan harta benda dan semoga menjadi harta benda yang barokah. Amin. Itu cukup. Al-Fatihah syukur. Paham ya Pak? Ini masalah makanan pokok. Jadi menurut jumhur ulama Abu Hanifah diuangkan, dinilaikan hukumnya boleh, tapi di sini bagusnya disiapkan beras. Hadirin yang dirahmati Allah. Ajaraka fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tuhurun. Ya Allah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang-barang yang Engkau berikan termasuk zakat fitrah. Dan semoga Allah memberkaimu dalam harta-harta yang diberikan yang masih ada sisa-sisanya. Dan semoga harta itu yang diberikan zakat kita bisa membersihkan dosa-dosa kesalahan kita. Amin. Maka dulu kalau orang sudah melaksanakan puasa dan membayar zakat fitrah, hukumnya sempurna, suci, bersih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Ini cukup jam 6 lebih. Ini masih banyak, cuman udah habis waktunya. Diperkirakan ada sampai pas 5 menit, pertanyaan 2 menit. Ada pertanyaan kira-kira. Menurut Bapak itu masih ragu-ragu? Ya. Kalau anak bekerja, wajib orang tua atau anaknya bekerja? Hah? Kalau anak saya bekerja, wajib orang tuanya atau anaknya? Nah, ini kewajiban orang tua kalau belum balik wajib orang tua menzakati. Tapi kalau anak sudah balik belum punya penghasilan, bapak juga kewajiban, istri juga kewajiban bapak. Lah anak yang sudah kerja kewajiban masing-masing. Karena itu ada aturannya. Kalau sudah pisah, termasuk BPJS pun kalau udah ini udah beda. Itu di bapak dibayar bapak ya monggo bagus. Anak saya sendiri juga lebih bagus lagi karena sudah punya penghasilan. Contoh, berarti Pak, berarti anaknya boleh, bapak boleh intinya. Tapi lebih bagusnya lagi yang sudah penghasilan. Syukur-syukur yang punya penghasilan, anak yang sudah kerja menzakat fitrahi bapak ibunya. Syukur-syukur adiknya, bapak ringan. Karena sudah membiayai, sudah mendidik, sudah mensukseskan, bapak tinggal pensiun. Anak yang harus menjaga fitrah. Dan sekarang gini, seandainya ada hukum loh Pak. Bapak kaya, istrinya miskin banget nih. Bapak zakat fitrah yang harus saya berikan kepada siapa? Istri. Zakat kita berikan yang paling miskin dan super miskin yang paling terdekat. Seandainya anaknya bapak satu miskin banget, kasih ke anak zakat fitrahnya. Istri, kasih istri, Pak istri, saya masih zakat fitrah nih buat istri. Yang paling terdekat. Oh, istri yang kaya, semua kaya tetangganya kaya, ya fakir miskin, paling miskin di luar atau paling miskin saudara. Yang terdekat menurut kanjeng Nabi. Dan sekarang terbalik. Seandainya bapaknya miskin banget nih, ya kan? Ibunya kaya raya, ke bapaknya super miskin. Seandainya, ini kan seandainya Pak, saya jangan dibirotan bapak dikatakan enggak. Ini yang ibunya wajib bayar fidyah, bapaknya enggak. Ya ini nih, tidak wajib. Bapak enggak perlu zakat fitrah, istri enggak wajib menzakat fitrahnya, suaminya. Yang wajib membayar zakat fitrah adalah suami yang memberikan nafkah, yang memberikan nafkah yang wajib menzakati. Paham hadirin? Ya. Jadi bapak seandainya orang lakinya miskin, perempuan kaya, ya nggak wajib. Dia wajib zakati sendiri.
Tapi kalau suaminya wajib anaknya, istrinya yang menafkahi, itu wajib membayar zakat. Paham? Yang wajib dibayar zakat adalah menurut Rasulullah SAW yang paling terdekat siapa?